Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bahodin Mudari, jurusan akuntansi dengan NPM 2102110046. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis DuPont di PT Bank Cimniaga. Yang perlu kita ketahui untuk menganalisis DuPont, yang pertama ada total aset, total pendapatan, dan laba setelah pajak. Untuk total aset, kita bisa lihat di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan. Total aset di sini. Di sini diketahui jumlah asetnya untuk tahun 2021 310 miliar 786.960.000, dan untuk tahun 2022 306 miliar 754.299. Kita masukkan ke tabel. Sesudah kita ke total pendapatan. Total pendapatan itu diperoleh di laporan laba rugi. Untuk tahun 2021 ada 18 miliar 862.951, dan untuk 2022 19 miliar 114.194.000. Dan selanjutnya ada laba setelah pajak. Laba setelah pajak juga kita cari di laporan laba rugi. Di sini ada tertulis jumlah pendapatan setelah pajak. Di sini setelah pajak, terus ada jumlah laba rugi komprehensif setelah pajak. Di sini ada untuk tahun 2021 ada 3.415.074.000, dan untuk 2022 ada 4.192.558.000. Setelah kita masukkan semuanya, lalu kita ke rumus untuk analisis DuPont. Yang pertama ada net profit margin. Untuk rumusnya di sini ada laba setelah pajak dibagi dengan total pendapatan. Di sini kita langsung hitung sama dengan laba setelah pajak untuk tahun 2021. Lalu setelah itu kita bagi dengan total pendapatan untuk tahun 2021. Nah, di sini diketahui ada 18% untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022 caranya sama, yaitu membagi laba setelah pajak dengan total pendapatan. Diperoleh 22%. Selanjutnya untuk total aset turnover. Di sini rumusnya total pendapatan dibagi total aset. Kita langsung masukkan total pendapatan untuk tahun 2021. Kita bagi dengan total aset tahun 2021. Di sini kita ubah dulu ke persentase. Kita bulatkan saja menjadi 6%. Untuk tahun 2022 kita hitung sama dengan
total pendapatan dibagi total aset. Tapi di sini juga ada 6%. Setelah itu untuk return on investment dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aset. Itu sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset. Di sini kalau dihitung manual di kalkulator, di sini sama dengan 1 untuk tahun 2021 ada 1,1%. Dan untuk tahun 2022 kalau dihitung manual di sini ada 1,4%. Nah, setelah kita hitung, di sini dapat diketahui bahwa net profit margin-nya itu 18% untuk tahun 2021 dan untuk tahun 2022 adalah 22%, di mana untuk persentase ini cukup baik karena net profit margin yang baik itu adalah 10% ke atas dan ini sudah melampaui dari nilai terbaik untuk net profit margin-nya. Dan yang kedua ada total asset turnover. Di sini sama-sama 6% untuk tahun 2021 dan tahun 2022 dan ini masih cukup kurang untuk dikatakan baik karena yang saya ketahui bahwa total asset turnover terbaik itu di atas 20%. Dan untuk return on investment di sini dapat diketahui untuk tahun 2021 ada 1,10% dan untuk tahun 2022 itu 1,40% dan itu juga kurang baik karena yang saya tahu untuk return on investment itu yang baik itu 5%. Jadi mungkin menurut saya untuk para investor jika ingin menanam sahamnya di PT Bank Cimniaga, tolong difikirkan kembali dengan seksama karena belum tentu juga karena nilai ini tidak baik bukan berarti tidak baik atau mungkin di periode berikutnya PT Bank Cimniaga bisa berkembang. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.